Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Fasal Masalah Rebu 8 Rajab 1446 Hijriah 8 Januari 2025 Masehi. Masalah yaitu gundukan-gundukan yang di jalanan itu untuk memperlambat jalannya orang yang lewat itu. Sebagian orang merasa resah karena banyaknya kendaraan yang berjalan kencang. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membangun yaitu gulutan yang ada di tengah jalan. Gak usah polisi tidur, polisi ditendangi terus misalnya. Yang bagus lah istilahnya itu, gulutan, apa namanya kalau bahasanya? Ya itu gundukan di Pusat. Cari bahasa yang baik. Yang mana pembangunan gulutan tersebut tanpa musyawarah atau persetujuan dari perangkat desa, bahkan sebagian orang membangunnya terlalu tinggi. Pertanyaannya, bagaimana hukum membangun gulutan di tengah jalan sebagaimana deskripsi di atas? Ini dalam hukum Islam sebetulnya adalah tidak boleh. Karena dalam hukum Islam tidak boleh karena dapat membahayakan pengguna jalan dan tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Adapun solusinya adalah dengan mendaftar atau melapor kepada dinas perhubungan saja. Biar mereka yang memutuskan. Ya sebetulnya nggak boleh memang itu membangun itu. Kalaupun itu nanti ada izin dari sana, hendaknya itu pembuatannya itu harus jangan terlalu tinggi, yang landai. Yang penting itu tujuannya sudah berhasil. Umpamanya itu ada rambu-rambu supaya pelan-pelan. Atau ada tulisan di jalan, saya pelan-pelan banyak anak, pelan-pelan ramai, itu seperti itu. Kalau itu sudah bisa memelankan orang yang lewat, tadi tulisi maksimal laju kendaraan 40 km per jam, begitu. Ditulisi begitu, maksimal 40. Itu insya Allah juga mereka juga wong manusia. Mestinya kan juga paham. Nah kalau nggak paham, ya bukan manusia. Maksudnya kan ya paham. Atau kalaupun terpaksa membuat itu tempat untuk memelankan kendaraan itu, dibuatlah yaitu sehikmah mungkin sehingga tidak menjadikan orang kecelakaan. Karena orang kalau laju kadang-kadang seperti itu seloncat itu ngetril nggak karuan itu. Ya, karena nggak tahu kan, apalagi sama-sama hitamnya seperti itu. Wallahu a'lam. Atau mungkin dibuat hanya kecil-kecil yang banyak itu, seperti di jalan-jalan tol itu apa gimana itu, sekiranya tidak membahayakan orang Islam dan tidak menjadikan orang itu jadi berhenti semuanya mendadak di situ. Kemudian orang dari belakang nabrak dari belakangnya. Kenapa berhenti mendadak? Ternyata di depannya ada gulutan itu. Itu bisa membahayakan orang lain, membahayakan juga orang di belakangnya. Macam-macam lah. Maka itu hendaknya dibuat sehikmah mungkin. Ya. Karena ini berhubungan dengan orang Islam. Masalah qadha. Orang yang meninggalkan puasa. Kapan seorang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan diwajibkan mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan? Diperinci, jika ia meninggalkan puasa tanpa ada udzur, maksudnya dia itu meninggalkan puasa karena satu kesalahan, karena emoh puasa, maka ia wajib bersegera mengqadha. Jadi kebanyakan orang tidak
tidak berpuasa itu gini, karena dia ini nakal lah istilahnya, nggak mau berpuasa, tidak mau melakukan kewajiban berpuasa, maka wajib bersegera mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan. Jadi begitu tanggal 2 Syawal langsung dan disuruh tobat dan segera untuk mengqadha puasanya. Jika ia meninggalkan puasa karena ada uzur, kayak mungkin sakit sehingga tidak bisa puasa, atau mungkin ada safar, atau mungkin karena haid, maka ia tidak wajib bersegera mengqadha puasanya. Maka ia tidak wajib bersegera mengqadha puasanya. Hanya saja ketika bulan Sya'ban sudah tersisa tinggal hari yang cukup untuk mengqadha puasa saja yang telah ia tinggalkan, maka ketika itu juga wajib mengqadha segera, jangan sampai melewati bulan Ramadan. Baik dia meninggalkan puasa karena uzur maupun tanpa uzur, itu semua. Paham ya? Hadiah bagi seorang wakil. Zaid adalah seorang ini sudah hampir hampir Sya'ban, ini sudah Rajab, hampir Sya'ban. Ini yang puasa-puasanya itu punya qadha dan segera diqadha. Adapun qadha karena nakal, itu sudah mulai Syawal kemarin itu. Dosa terus itu enggak sengaja diqadha itu. Karena wajib fawr. Itu kalau qadha karena ada sakit atau tadi sudah saya sebutkan tadi, ya itu sekarang lebih baik dibuat. Tuh hari ini hari Rajab juga baik juga untuk puasa. Bulan Rajab. Hadiah bagi seorang wakil. Zaid adalah seorang pegawai yang bekerja di sebuah toko. Suatu ketika ia disuruh oleh pemilik toko untuk belanja barang dagangan, yaitu kulaan. Karena ia berbelanja dalam jumlah besar, maka ia mendapat hadiah dari tempat ia berbelanja. Pertanyaannya, bolehkah ia memiliki hadiah tersebut? Mengingat status ia adalah seorang wakil dari pemilik sebuah toko tempat ia bekerja. Jawabnya, tidak diperbolehkan. Kadang-kadang ada hadiah kaos, kadang-kadang ada hadiah apa aja lah hadiahnya itu kalau belanja banyak biasanya ada hadiah-hadiah macam-macam. Nah, itu tidak boleh dimiliki oleh wakil ya. Itu tidak boleh dimiliki oleh orang yang belanja itu. Pegawai yang bekerja di sebuah toko itu kembali kepada yang punya toko, karena yang beli itu toko bukan dia sebetulnya. Yang beli yang pemiliknya. Tidak diperbolehkan. Hadiah tersebut adalah milik mewakil, yaitu pemilik toko, dan harus diserahkan kepada pemilik tokonya. Pemilik toko, paham ya? Ini karena kadang-kadang masuk juga, ini kemarin sudah disampaikan, katanya khidmat, kelebihannya itu dikantongi. Khidmat belikan ini, lebihnya dikantongi. Khidmat belanja ini, lebihnya dikantongi. Haram tuh, itu enggak boleh itu. Ndang tobat, enggak boleh itu. Itu enggak boleh. Kalau sebagai wakil itu harus kembali kepada mewakil, itu punya uang punya wakil, enggak boleh. Nah, kalau dikembalikan kemudian ini untuk kamu saja, nah itu baru halal, baru dikasihkan. Bukan otomatis. Lah lebih, ya otomatis. Nah, ada barang otomatis enggak ada. Semua otomatis semuanya. Dari kejadian di atas, jika penjual di tempat wakil belanja, yaitu pegawai tadi belanja kulaan, memberikan hadiah yang dikhususkan kepadanya, maka ia tidak diperbolehkan memiliki langsung hadiah tersebut, tapi harus izin dan lapor kepada mewakil. Paham
menitipkan itu, ini untuk Nanti kan kamu, untuk kita kamu, nggak bisa. setor ke Harus kembali lagi kepada bloggernya, muwakil, yaitu yang nyuruh itu. setor Itu sama pemilik ayah. toko harus izin, ini boleh saya miliki apa? Di HP ibu awannya kelihatan. Paham? Iya. Penting barang ini halal haram itu penting. Perkara yang haram itu kalau sudah dimakan masuk Ini dalam bukan sore, perut, bukan aduh, sore sih kalau repot sore itu. kan Setelah jemput Asti ya. Karena aula biha, dimakan neraka nanti itu. Nanti neraka itu Ini membakar apa, apa? Dok? Membakar Yang daging-daging yang tumbuh dari barang haram. Apa putra? Darah. Cari neraka itu tahu, oh ini yang baru tumbuh dari pangan Betul ya? itu semua. Hamzah adalah petugas bekerja di koperasi tempat dia bekerja. yang Petugas koperasi. Stop di sini. Suatu ketika ia ditugaskan untuk belanja barang dagangan atau pulaan. Nah itu kontrakan. Ketika menjalankan tugas, ia mengambil keuntungan dengan cara ia membeli dari pedagang seharga 10 juta, kemudian ia masukkan koperasi seharga 12 juta. Nah, jadi dia dibati. Dan yang 2 juta menjadi pemiliknya sendiri. Padahal itu pekerja koperasi. Ini gimana ini? Pertanyaannya, apakah dapat dibenarkan tindakan Hamzah dalam kajian yang di atas? Tidak dibenarkan. lebaran gak iso lewat. Tidak dibenarkan. Perbuatan demikian adalah termasuk penipuan dan ghosab, Macet pengkhianatan. bus-bus gede. Ada nggak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Apanya? Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد Kemana kita? اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز سلطان نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kalau nggak ke Masjid Al Huda. Kalau SD nggak mau. Ini mau diajak muter-muter sekarang, pernah dijemput Asti.